Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa wa nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifada والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء وجه الله وثوابه وقربه. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وبعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Patut, pantas, dan wajib kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sekalipun tidak kita minta, banyak anugerah, kenikmatan, dan pemberian-pemberian yang jarang kali kita sadari dalam kehidupan kita. Tidak usah beberapa hari yang lalu, hari ini dari pagi hari, dari kita bangun hingga menjelang maghrib ini, kita jarang sekali menyadari ada ribuan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan begitu, banyak hal yang tidak kita minta, banyak hal yang tidak pernah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuman Allah tetap saja memberikan hal itu semua kepada kita sebagai bentuk kasih sayangnya, sebagai bentuk jud dan ihsannya sebagaimana di awal. Maka kita sebagai hambanya, sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, maka tidak ada alasan untuk tidak selalu bersyukur, baik itu dengan perbuatan, baik itu dengan ungkapan, dan syukur-syukur kita bersyukur juga melalui jiwa dan hati. Alhamdulillah juga saudara-saudara, teman-teman semuanya yang bersama kami di hari ke-14 ini, hari Sabtu 14 Ramadan. Alhamdulillah kita sudah sampai pada ke-14 hari ya. Satu hari lagi kita akan menuntaskan setengah Ramadan ini. Jadi dari ke-14 hari ini alhamdulillah kita berpuasa dengan susah payah, kita berpuasa dengan penuh banyak menjaga kesabaran, terus mempertahankan sesuatu yang dilarang di luar Ramadan. Itu semua adalah bagian dari bentuk perjuangan bagaimana puasa kita ini menjadi puasa yang tergolong pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk saya, bukan untuk siapapun. Wa ana ajzi bihi, kalau kalian gak usah ngitung-ngitung balasannya, itu tergantung saya, dirahasiakan oleh saya. Biasanya sesuatu yang dirahasiakan sebagai bentuk hadiah atau balasan itu adalah sangat luar biasa. Oke, semoga apa yang sudah kita lakukan mulai dari hari pertama, kedua, ketiga hingga hari ke-14 hari ini oleh kita semua
baik itu puasa ataupun ibadah-ibadah lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain, termasuk dari sholat tarawih dan ngasihkan bukaan pada orang lain, itu semua bernilai sejati, sangat bernilai, artinya tidak sia-sia. Khususnya utamanya adalah puasa kita, semoga betul-betul bernilai. Itu saja yang kita mohonkan ya. Dan harapan saya sendiri untuk diri saya dan mungkin untuk kalian semua sambil doa-doa, semoga sisa dari 16 hari yang akan datang ini semakin kita baikin, semakin kita rangkul, semakin kita raup mutiara-mutiara yang ada di dalamnya. Dengan niat pertama kali tentunya adalah niat yang bulat, tekad yang bulat, dan dilanjut dengan usaha yang terus menerus. Oke. Ini sebagai bentuk pengantar, kita lanjut kajian kita dari kajian-kajian yang sebelum-sebelumnya kita sampai saat ini sudah masuk pada kajian ke-8 ya. Masuk pada kajian ke-8 dari buku Fiqhul Ibadat, Maqasidul Ibadat, karya Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Sebelum-sebelumnya bagaimana kita sejak salat itu bisa memfungsikan jiwa, bisa memfungsikan raga. Jadi ya artinya raga biasa itu dilakukan oleh orang-orang umum ketika salat. Tapi Syekh Izzuddin bin Abdissalam bagaimana seharusnya di saat sholat itu jiwanya juga diikutkan. Itu yang diinginkan. Dengan cara apa? Banyak cara. Ya dengan cara mulahadhah ma'ani madukir atau mulahadhati al-adhkar, mulahadhati ma'ani al-adhkar wal qira'at wal 'adiyah al-mawjudah fi shalah, yaitu dengan akik-kiki kalaban kalaban memahami arte-arte sebadan yang idalem sebaca hidalem bacaan-bacaan salat, entah itu berupa zikir ataupun berupa doa-doa dan bacaan-bacaan Al-Qur'an lainnya. Seharusnya kita untuk apa caranya? Itu caranya adalah untuk menghadirkan jiwa, untuk menghadirkan hati. Itu salah satu cara yang disampaikan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Terus kemudian kalau ternyata tidak mampu, itu bagaimana? Ya sudah, cukup saja. Cukup Anda mengingat bagaimana Anda itu dalam salat min awwaliha ila akhiriha. Karena Yahya bin Mu'adz itu pernah menyampaikan bahwa beliau pernah digoda oleh setan untuk tidak ingat surga dan neraka di saat salat. Artinya bahwa mengingat surga dan neraka dalam salat itu adalah bagian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, bagian dari cara untuk menghadirkan jiwa dan hati di saat salat. Itu yang diinginkan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid darain amin, ila an qala fayambaghi lil qari, fayambaghi maka pantas patot lil qari ikan di orang saya maca ya, saya maus Al-Quran di saat salat, idza qara'a nalikana maus maca basara ya qari ayatis sifat, tidak ke ayat, ada ke baca banyak ayat sifat-sifat yang berhubungan dengan Allah. Alla yakuna lahu panapaqatu tak bada basara lahu ikan dia qari syughlun, panapa kesibukan, disibukkan illa mulahadhat mustamalat alaihi, illa mulahadhat ma kecuali angin kiki memerhatikan ma barang istamalat saya amangko alaihi ngatasi ma tilkal ayatu pohon apa kadisa ayat min izzati dari
kemuliaan, wal jalali ban keagungan, wal qudrati ban kekobasan, wal kamali ban kesempurnaan, wal inami ban pamaringan pemberian pengedegahan zat memberi inam, memberi kenikmatan, wal ifdali ban pemberi keutamaan. Artinya apa? Disarankan. Nah, ini disarankan ya. Salah satu cara untuk bisa menghadirkan hati, untuk bisa tetap senantiasa memegang hati, menghadirkan hati di saat salat, itu salah satunya adalah dengan apa? Di saat ada di antara kita salatnya, kemudian sampai pada bacaan Al-Quran, entah itu surat-surat apapun begitu, dan di dalamnya ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat kemuliaan Allah, sifat keagungan Allah, sifat kekuasaan Allah, sifat kesempurnaan Allah, sifat bagaimana Allah itu selalu memberi nikmat, sifat bagaimana Allah Ta'ala selalu memberikan fudul, pemberian-pemberian yang kadang kita minta. Di saat kita sampai pada ayat seperti itu, maka bagaimana kita, kata Imam Izzuddin bin Abdussalam, tidak disibukkan dengan hati kita ya, maksudnya hati kita dan pikiran kita, karena ini yang rentan di saat salat. Kalau maulud insya Allah nggak pernah kayaknya, pasti gitu ya. Jadi hati dan pikiran kita jangan kita sibukkan dengan hal lain. Kita sibukkan apa? Ya kita sibukkan dengan bagaimana mengartikan atau memaknai sifat-sifat Allah yang terdapat gitu. Kita tunduk di dalamnya. Kita tunduk seakan-akan kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anta'budullah ka'annaka tarani, gitu kan ya. Itu seharusnya. Kalau tidak paham ya sudah, ingat saja bahwa apa yang dibaca oleh kalian itu dengan penuh, tidak paham artinya, orang awam dan lain sebagainya, pahami bahwa apa yang kamu baca dari ayat Al-Quran atau apa yang kamu dengar dari iman yang dibaca kamu nggak paham, sudah yakinkan bahwa apa yang dibaca itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara dengan kita. Ya bagaimana berbicara dengan kita? Kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lengah. Artinya apa? Tetap hadirkan hati kita, pikiran kita nggak boleh kemana-mana. Itu yang diinginkan. Kan kebanyakan ya sesuai dengan memang sifat sulit tanha anil fahsya'i shalah, tanha anil fahsya'i wal munkar itu sulit, sangat sulit ya aslinya, karena memang banyak di antara kita yang salat, banyak di antara kita yang di saat melaksanakan salat, ibadah salat ini yang ada hanya bacaan-bacaan saja. Artinya raga, hanya gerakan saja. Separuhnya dari salat itu jiwanya ditinggalkan. Itu banyak yang seperti itu. Wa idza qara'a banalaikana ma'us basara ya qari ya musalli, ayat til qasasi, banyak ayat kisah-kisah ya. Cerita-cerita. Ayyashtagila panapaqatu ma sibuk basara musalli bi mulahadati ma fiha. Sibuk dengan apa? Ya hatinya disibukkan, pikirannya disibukkan dengan mulahadati ma kalaban, akhir mikir memerhatikan barang fiha di dalam ya ayatil qisas minal ibari, dari banyak-banyak pelajaran. Wal amsal, dan banyak-banyak contoh-contoh sebagai bentuk pembelajaran. Jadi kalau yang dibaca adalah misalkan kisah-kisah di sholat isuk, bagaimana masa depan itu berawal dari mimpi.
Jadi ada banyak-banyak pelajaran bagaimana Yusuf diasingkan untuk menjadi seorang Yusuf yang populer, terkenal sebagai nabi yang mulia begitu ya. Di samping gantengnya, bagaimana dia mempunyai Nabi Yusuf itu mengalami berbagai banyak rintangan, mulai dari dijatuhkan ke dalam sumur, kemudian dipenjarakan dan lain, akhirnya sampai pada dia seorang Nabi Yusuf yang sangat dikenal kejujuran, yang sangat yang pada akhirnya adalah menjadi raja gitu ya. Kemudian menjadi seorang yang sangat mulia gitu. Bagaimana? Jadi itu kita ambil pelajarannya. Setiap kisah-kisah yang disebutkan oleh ayat-ayat atau oleh kita dengar imam yang menyebutkan, kita ambil pelajarannya. Jangan sampai kita sibukkan mengambil pelajaran-pelajaran yang lain. Artinya pikiran dan hati kita itu kita usahakan jangan sampai buyar di saat sholat. Begitu. Buyar bagaimana? Kita raga kita sholat, cuman hati kita nggak sholat. Kemana? Jalan-jalan kayak pakai sepeda motor, ngabuburit kayak pakai sepeda motor, kemudian berada di pinggir jalan ciut-ciut gitu. Di pinggir jalan lihat orang-orang yang lewat di pinggir jalan gitu. Ada orang ganteng, jelek, ganteng, cantik dan lain sebagainya. Kita lihat ngabuburit di sana. Ya. Sering begitu kita. Allahu Akbar. Hati kita, kemarin kok tarawih kan, kemarin ada kesan-kesan. Begitu sudah biasa ya. Jadi yang diinginkan bagaimana sekalipun kalau sudah kita terpaksa nggak paham dengan apa artinya, yang diinginkan adalah bagaimana raga ini sholat, hati kita juga ikut sholat. Sholat itu apa? Ya kamu berada di hadapan Allah ya, dengan gerakan-gerakanmu itu yang tidak sama dengan gerakan biasa. Kamu itu tormator ke Allah. Kamu itu berkomunikasi dengan Tuhanmu. Ya, sampeyan itu tormator ke Allah, Abu Dhabu. Ya bagaimana berada di hadapan Allah? Hadirkan semua itu. Tidak hanya raganya, tapi pikiran dan hatinya juga berada di itu. Karena dengan begitu kamu itu adalah ingin mengupdate status kehambaanmu ya, yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kehambaan manusia ketenanya. Jadi itu yang diinginkan, yang disampaikan. Amsilatu dzalika, panika contohna kadisa. Wa idza qara'a wa nalika nama usma coba sira musalli ayatil amri, daga banyak-banyak ayat perintah wa nahi larang. Ayyula kita yang bagi patot, ayyula kita pon apa kotu. Memerhatikan kiki apa seraya musalli makna ma umira bihi wa nuhi anhu makna ma daga mana barang umira saya pakon bihi kalabani ma wa nuhi bani cekka anhu pon apa dari hadisa ya ma. Jadi kalau yang dibaca adalah ayat-ayat tentang perintah, maka kiki saya perintah apaan kiki artikan ya dalam atena, dalam pikirannya. Apa saya larang? Misalkan innallaha ya'muru innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Nah, begitu misalkan. Jadi Allah itu memerintahkan adil, memerintahkan ihsan. Apa ihsan? Ya, tahu sendiri kan sampean. Wa ita'i dzil qurba, dan memberi nafkah, memberi perhatian, memberi sedekah kepada kerabat-kerabat terdekat gitu. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, misalkan begitu ya. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, gitu misalkan gitu ya. Ta'alakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun
thumma kalla sawfa ta'lamun. Jadi ayat-ayat kalau memang sampean tidak bisa mencerna artinya, sudahlah dengarkan. Bagaimana selainnya kamu mendengarkan debuna Allah gitu. Dia secara langsung berada di hadapan Allah kalau memang nggak paham artinya apa. Begitu yang diinginkan, ya. Ya otomatis ya jangan terlalu cepat, guys. Contoh maziman dengan apa? Jadi kita mendengarkan ayat perintah itu, kita dengarkan ayat larangan itu sambil lalu memaknai apa yang dilarang, apa yang diperintahkan, sambil lalu dalam hati kita ini berniat, bertekad sebulat mungkin. Apa? Alat ta'ati asiman, alat ta'ati halaya saja berbulat, alat ta'ati wal imtithali, berniat bulat untuk taat, ya, wamtithali dan ngiring perintah, menjauhi larangan. Itu di saat mendengar ayat-ayat yang seperti itu. Amthilatu dzalika paneka contoh dari kak desa. Itu contohnya apa? Contohnya dari akik-kiki maknana atau artena bacaan-bacaan saya dalam salat gitu ya. Bacaan-bacaan saya dalam salat kita kiki walaupun tidak sepenuhnya, tidak 100%. Tujuannya pun apa? Tujuannya bagaimana salat kita panikah tidak hanya raganya saja yang salat, tapi hati dan pikiran diikut sertakan, dipartisipasikan. Amthila dzalika idza qala nalikana ngoca tasira musalli subhana rabbiyal azim, ngoca subhana rabbiyal azim. Menikah tempatnya di saat ruku, setelah baca surat Al-Fatihah, setelah baca surat-surat pendek di 2 rakaat pertama, maka setelah itu disuruh ruku. Di rukunya baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbi al-azim, subhana rabbiyal azim. Itu sunnah bacaan ini, cuman diharapkan jangan sampai hanya gerakannya saja, dan lebih padat, lebih berisi gerakan-gerakan itu. Jadi subhana, ketika seorang musalli membaca subhana rabbiyal azimi, pikiran dan hatinya nggak boleh menantang buana kemana-mana. Kita pikiran dan hatinya juga dianjurkan membaca juga. Membaca apa? Ya membaca apa yang diungkapkan oleh mulut. Apa yang seharusnya dilakukan? An yulahidha Wana pakotu Dakkotu Yulahidha memerhatikan Hakiki basar ya musalli ma'na tasbih. Dak makna tasbih. Subhana rabbi, tasbih itu subhanallah. Hakiki dak makna tasbih. Apa itu tasbih? Sabbahu mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tasbih itu mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Mensucikan dari apa? Huwa bantinnya tasbih salbun naqsi anil dzati was sifat. Apa? Melepaskan, membebaskan Allah dari segala kekurangan apapun, baik dari sifat dan zatnya. Itu namanya tasbih. Subhanallah, tidak boleh sama sekali. Jadi tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi itu adalah tasbih. Tasbih itu apa? Jadi di saat membaca itu sampai yakinkan hati dan pikiran bahwa itu adalah tasbih, bahwa itu adalah melepaskan, membebaskan Allah subhanahu wa ta'ala dari seluruh kekurangan baik yang ada dalam sifat atau dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi boleh perhatikan tasbih itu sendiri apa. Jadi saat membaca subhana rabbiyal azim, yang pertama yang harus
Diki-kiki dalam diri kita, pikiran dan hati kita itu renungkan ya. Apa tasbih? Tasbih itu adalah menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Menyucikan dari apa? Dari segala bentuk kekurangan apapun, cukup. Itu tasbih namanya. Yang kedua, wa yulahidha ma'na ar-rububati wa yulahidha ma'na ar-rububiyyati. Itu yang kedua adalah memperhatikan makna rububiyah, makna ketuhanan. Caranya bagaimana? Ya, bagaimana ketuhanan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Gak milik siapapun. Itu juga makna ubudiyyati dan makna ubudiyah. Oke. Nah, makna kehambaan, makna peribadatan yang hanya dimiliki oleh kita ini sebagai hamba, sebagai manusia. Bagaimana rububiyah dan ubudiyah ini bisa menyatu. Jadi ubudiyahnya yang kita selalu sampaikan, kita lalu hadapkan, ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, bukan hak siapapun, sebagai rububiyah, sebagai Tuhan. Biqaulihi Rabbi, kan ada subhana, maha suci Allah. Rabbi, subhana Rabbi, subhana Rabbi. Makna Rabbi, Rabbi Tuhan saya. Oke. Rabbi Tuhan saya. Kata orang yang salat, di saat mengatakan Rabbi berarti kamu mengakui bahwa Allah itu memiliki apa? Hak. Satu-satunya yang dimiliki adalah hak apa? Ketuhanan. Oke. Dan hak penghambaan diri kita kepadanya. Oke. Jadi mengatakan Rabbi Tuhan saya, satu-satunya. Itu makna rububiyah dan makna ubudiyah. Karena namanya dia adalah Tuhan saya, maka jelas penghambaan diri kita sepenuhnya hanya miliknya, bukan milik siapapun. Oke. Bukan bertuhankan pada siapapun, pada duit, pada yang lainnya. Waqifan, hale berada, hale berdiri bahasa raya musalli ala makna al-azamah. Jadi di samping itu mengatakan Rabbi Tuhanku, ada makna rububiyah dan ada makna ubudiyah. Di situ dikata Rabbi apa? Di samping itu juga kita harus menegaskan, merenungi tentang makna al-azamah, makna keagungan yang dimiliki Allah. Rabbiyal azim, makna al-azamah yang diagungi, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mustawjibati lirrububiyyati wat tasbih. Jadi makna keagungan itu melahirkan atau mewujudkan adanya ketuhanan dan adanya penyucian. Oke. Kita siapa? Kita enggak agung. Kita enggak agung kita. Yang agung itu hanya Allah Subhanahu. Jadi dengan mengatakan Al-Azim sendiri sudah bisa melahirkan Subhana Rabbiyal Azim, Allah itu maha agung. Dengan mengatakan Allah itu maha agung, sudah bisa menghadirkan bahwa Allah itu adalah Tuhan, bahwa Allah itu suci. Itu saja. Ini di saat membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Tujuannya apa ini? Ya jelas bacaannya tidak cepat, guys. Mau bacaannya cepat, guys, ya nggak mungkin. Nggak mungkin, guys. Hati itu ikut hadir membaca makna dan arti dari yang apa kita baca, guys. Nggak mungkin, guys. Belajarlah, guys, dari salat 5 waktu dulu gitu. Gak usah langsung belajar di tarawih nanti sampai yang bisa semaput salat tarawih gitu. Oke. Wa kadzalika yulahid wa kadzalika ban panika kadban ketika hadisa yulahid mana subhana rabbiyal azim, yulahid makna tasbih gitu. Apa? Yulahid makna al-uluwi, makna yulahid panika martiaki panika kiki wa salam musalli makna al-uluwi, makna ketinggian.
Di mana? Fi qaulihi, dalam tabuna musalli, dalam bacaan musalli saat salat, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ada kata a'la. Jadi makna a'la di sini juga perlu dibaca. Apa maknanya dari a'la itu? Ya, Maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Maha tinggi, enggak ada yang lebih tinggi dari Dia. Kalau Maha tinggi, enggak ada yang menyamai dengan Dia. Kalau Dia menjadi satu-satunya yang paling tinggi, berarti Dia adalah Tuhan, berarti Dia adalah suci, tidak sama dengan manusia. Di samping subhana rabbi kan itu tasbih sudah. Al-a'la al-'azim. Bedanya. Oke, sebelumnya sudah disampaikan kenapa kok dalam sholat itu berdiri dulu, kemudian ruku, kemudian sujud. Itu untuk proses ke sujud saja kita dimulai dengan bentuk penghormatan. Pertama adalah berdiri, yang kedua ruku, yang ketiga adalah sujud. Ketiga gerakan di rakaat pertama, nanti kedua dan ketiga, dan yang rakaat yang terakhir ini tidak sama dimiliki penghormatan seperti ini. Disampaikan penghormatan seperti ini tidak ada dilakukan oleh manusia kepada sesama manusianya, hanya dilakukan oleh manusia kepada Tuhannya. Ini bedanya gerakan sholat dengan gerakan penghormatan lain. Kalau penghormatan lain kan bendera, hormat, gerak, kan begitu. Atau hormat datang kiai kan dari tojuk cek. Di samping itu cium tangan, ya, beda dengan sholat. Hormat Allah Subhanahu wa ta'ala di samping bacaannya, ya, dimulai dengan takbir, berdiri dulu, kemudian sebelum berdiri ada proses menuju ruku. Di ruku itu membaca al-'azim, mengakui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, setelah ruku langsung sujud, mengakui ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengakui ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala, wajah kita tempelkan ke tanah. Kita adalah sama sekali enggak memiliki sifat ketinggian sama sekali. Kita itu hina, kita itu rendah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna dari gerakan-gerakan salat yang sudah disampaikan kan. Oke. Pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan ini. Tapi arti dari tasbih yang di ruku ada kata al-'azim, yang di sujud ada al-a'la, itu menandakan bahwa ya jelas tasbih itu adalah mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk kekurangan apapun, enggak pernah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Rabbi, dia menjadi Rabbi. Oke, dia menjadi Tuhan saya. Karena menjadi Tuhan saya, jelas dia memiliki sifat ketuhanan. Dia punya hak. Dialah satu-satunya yang punya hak dari peribadatan saya, dari penghambaan saya. Siapa dia? Maha agung dia. Gak ada yang agung di dunia ini. Dia hanya satu-satunya yang agung. Di saat ruku, di saat sujud juga, tasbih juga, mengakui ketuhanan, mengakui peribadatan kita hanya milik Dia. Oke. Tapi ada al-a'la, dia juga maha tinggi. Maha tinggi, gak ada yang lebih tinggi dari dia. Gak ada ini, kita ini gak tinggi. Milik kita jabatan yang tinggi, ya sebentar. Memiliki fasilitas yang mapan, menganggap dirinya tinggi gitu. Pulang di pesawat lah, kok terbang kemana sini gitu. Gak. Akhirnya berujung mati juga. Gak gitu. Artinya apa? Artinya kita mau digiring oleh sultan al-ulama, sultan ya. Sultan al-ulama. Kalau di abad-abad ini baru meninggal. Sebelum itu yang dijuluki sultan ulama itu Allah ya'ali darajatihi Habib Salim Asy-Syatiri, itu ya, dikenal dengan sultan al-ulama. Baru-baru ini ya, baru wafat beberapa tahun yang lalu, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, Habib Salim Asy-Syatiri. Insyaallah luar biasa beliau. Allah ya'ali darajatihi wa yu'idhi lana barakatihi. Apa yang diinginkan? Kita mau digiring kemana? Kita mau digiring agar
kita di saat sholat itu tidak hanya ucapan saja, tidak hanya gerakan saja, sementara hati, sementara pikiran ternyata tidak ikut sholat. Itu yang diinginkan oleh Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Sulit memang, tapi sekalipun sulit ya berupaya dan berusahalah. Oke. Jadi kita di saat tasbih, di saat subhana rabbiyal azim, di saat subhana rabbiyal a'la, kita menginginkan, kita membaca, kita menghadirkan pikiran kita dengan hati kita bahwa Allah itu suci, begitu. Bahwa Allah itu adalah Tuhanku satu-satunya, bahwa Allah itu maha agung, bahwa Allah itu maha tinggi. Itu yang diinginkan. Untuk menghadirkan itu ya tentunya adalah ada pikiran dan hati disertakan di saat membaca itu. Itu yang diinginkan. Benar ya, sulit banget, benar sulit. Ini lebih sulit daripada cari uang bagi orang yang kesulitan untuk mendapatkan uang. Salat yang seperti ini. Tapi walaupun sulit, bukannya kita malah pesimis atau menyerah untuk bagaimana sholat kita menjadi sholat sebagaimana yang diinginkan oleh Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Wa idza qala banna laikan wa kadzalika yula wa idza qala fa in lam yulahid dzalika, kalau di saat membaca tasbih di ruku dan tasbih di sujud, fa'ilam yulahid, ketika di saat itu fa'ilam yulahid, ketika kita tidak membaca artinya, kiki artinya apa, kira-kira seperti umumnya lah, kalau nggak tahu arti perlafalnya, dzalika faqad fatahu dzikrul qalbi. Oke, faqad fatahu, mun kita apa, kita tidak bisa ke sana. Artinya hanya lisan kita ya yang berbicara subhana rabbiyal azim, yang berbicara subhana rabbiyal a'la. Oke, sementara yang lain disibukkan. Faqad fatahu dzikrul qalbi, maka kita jelas kita dipalingkan dari zikir hati. Paham ya? Kita dipalingkan dari zikir hati. Sementara zikir hati wa huwa dzikrul qalbi afdhalul dzikri. Zikir hati ini adalah afdhalul dzikir. Jauh lebih baik daripada zikir lisan. Begitu yang diinginkan. Jadi saat kita membaca subhana rabbiyal azim, upayakan dalam diri kita dalam hati kita, dalam pikiran kita, maknai di saat membaca seperti itu, Allah itu maha suci, Allah itu Tuhan saya, Allah itu adalah maha agung. Oke. Di saat membaca subhana rabbiyal azim, maknai itu adalah tasbih, menyucikan Allah. Allah adalah maha suci, Allah Tuhan saya, dan Allah adalah maha tinggi. Di saat membaca seperti itu, cukup seperti itu. Ya, berarti hati kita ada di saat itu, dan hati juga ikut berzikir. Zikir terbaik adalah berzikir dengan hati. Faham? Zikir dengan pikiran itu zikir terbaik. Menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam jelas. Karena dikatakan terbaik karena sulit dilakukan. Banyak saja orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, artinya kemana-mana gitu ya. La ilaha illallah artinya kemana-mana, jalan-jalan ke Andaman. Itu banyak seperti ini. Ya. Artinya apa? Artinya kita di saat salat jangan pernah kita tidak berusaha, tidak berupaya, walaupun tidak kita dapatkan secara 100%. Kita salat hanya baca bacaan mulut saja, sementara hati tidak didikirkan, hati dijauhkan dari salat kita. Itu yang diinginkan. Contohnya di saat kita membaca subhana rabbiyal azim, di saat kita membaca subhana rabbiyal a'la, kita lengah di situ zikir hati ini. Hati ini tidak diikutkan zikir dengan cara menyucikan Allah, dengan cara Allah itu dikatakan, ditegaskan sebagai hamba satu-satunya yang maha agung, yang maha tinggi.
Itu saja. Di saat membaca subhana, ya jelas guys, sekali lagi jelas guys, tak baca secara cepat guys. Mau baca cepat melarat, jangan melarat guys. Baca pelan saja melarat, apalagi baca cepat, makin buyar salatnya itu. Wa idza qalaban alaikana salat basira musalli wa idza qalaban alaikana ngocak basira musalli iyyaka na'budu. Di mana ini kira-kira? Di surat Al-Fatihah gitu. Di saat ngocak seperti ini seorang musalli apa yang harus dilakukan? Ponata ki wa idza qalaban alaikana ngocak basira musalli ka surat Al-Fatihah sebadah iyyaka na'budu iyyaka da kajunan na'budu paneka beten kaula sedaja nyembah hanya begitu masalahnya di depan kan dalam balaghah apa yang bagi an yulahidha begitu. Maka seharusnya musalli an yulahidha panika kiki memerhatikan, menghadirkan pikiran, menghadirkan hati. Oke, apa? Makna ibadati, makna sebuah peribadatan kita yang tercerminkan dalam sholat itu. Iyyaka na'budu gitu. Jadi ada makna peribadatan ini dibutuh siapa nih ya peribadatan ini? Apa ibadah itu? Wa hiya ta'atu wa hiya bantining. Al-ibadatu at-ta'atu banika ta'at ala ghayatil khudu'i dengan penuh keikhlasan ya, penuh kerelaan, penuh kerendah hatian, kehinaan. Apa maksudnya? Jadi ketika kita sampai di ungkapan di surat Al-Fatihah iyyaka na'budu ya, ungkapan seperti itu kita renungkan, hadirkan hati kita, hadirkan pikiran kita bahwa apa? Kita makna ibadah itu adalah apa? Bahwa kita ini ibadah. Ibadah ini diharuskan dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Bukan mengharapkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan bukan artinya bukan mengharapkan apapun, ya. Artinya adalah murni karena Allah itu punya hak ya dari peribadatan kita. Artinya apa? Tidak usah menuntut apapun, terserah. Hak Allah adalah dari kita ini adalah menerima peribadatan. Jangan pernah bertanya apapun begitu. Ya Allah. Makanya kalau kita ngaji tasawuf dan ngaji hikam itu beda lagi. Itu kajian lain gitu, lebih dalam lagi gitu. Dalam hikam itu Syekh Athaillah As-Sakandari itu mengatakan bahwa salah satu kita ini tidak anjurkan di saat beribadah tidak usah mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa surga, yang berupa neraka gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Sayyidah Rabi'ah, seorang sufi yang terkenal gitu, bahwa dia beribadah bukan karena mengharap surga dan nerakanya, bukan karena takut ingin masuk surga dan bukan takut. Ini makna lain sudah ya. Ini sudah masuk pada bab hakikat gitu ya. Oke. Intinya apa? Intinya adalah bagaimana kita di saat sholat bahwa Allah itu pemilik satu-satunya apa? Kehambaan diri kita ini semua. Kita kan ini menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kita ini di saat sholat salah satunya sebagai implementasi kita adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala.
Caranya dengan cara salat, salah satunya sebagai implementasi untuk mewujudkan status kehambaan kita itu. Dari saat kita membaca iyyaka na'budu itu menegaskan kembali bahwa peribadatan kita yang dilakukan oleh kita dengan penuh kekhusyuan, penuh kerelaan ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, begitu. Makanya cek yang lain ki ada banyak kadang diungkapkan nak butuh gitu. Ngocak nak potong diungkap menjadi nak butuh itu. Saya nggak gitu. Takut dari moratat, enggak kulit takut, kubater kulit takut dari moratat mengatakan nak butuh karena potong kan. Kenapa? Karena nak butuh nikah apa? Saya menyembah. Begitu. Oke. Kami menyembah arti nak butuh. Jadi tak usah dipelesetkan ke surat Al-Fatihah itu saya nggak tengah teki. Kalian semua pengen membaca orang yang sisa nikah. Tak usah main ini kan. Karena surat Al-Fatihah nak butuh. Iyyaka na'budu hanya kepada Allah. Kehambaan ini miliknya. Salat saya miliknya. Oke, na'budu. Jadi di saat membaca itu usahakan bagaimana makna ibadah ini dari kita ini, ya. Ibadah ini untuk siapa? Oke. Milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dilakukan ke peribadatan ini dengan tanpa tanya. Apalagi tanpa tanda-tanda yang lainnya. Jadi tak usah tanda tanya. Wa iyyaka nasta'in benalika ngocak basira musalli iyyaka nasta'in iyyaka daka hanya daka ajunan nasta'inu panika nasta'inu minta tolong basira beten kaula saja apa yang bagi an yulahidha ini maf'ul baga ada iyyaka nasta'in yang bagi ayulah yang bagi panika yang bagi patut pantas ayulah itu pun apa kau tua kiki maingat menyadarkan diri pasera musolli makna isti'anah daga makna isti'anah di saat membaca iyyaka na'budu makna ibadah itu yang diingat. Ketika membaca iyyaka nasta'in makna pertolongan, minta pertolongan itu kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fihi al-isti'anatu wa ikhtisasuha billahi duna ghairihi. Jadi permintaan pertolongan itu wa ikhtisasuha dan khususan minta pertolongan itu billahi hanya kepada Allah duna ghairihi bukan pada yang lain. Begitu. Dalam salat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka dan hanya kepada-Mu lah ya Allah. Nasta'in saya minta bantuan, minta permohonan, minta pertolongan. Sebelum sampean minta memohonkan pertolongan kepada Allah sampean wajib membaca iyyaka na'budu ya Allah ibadahku hanya milik-Mu. Saya serahkan dengan penuh kerendahan hati. Hanya milik-Mu ya Rabb. Dan setelah itu kalian minta wa iyyaka nasta'in dan saya mohon pertolongan. Apa itu? Ya salah satunya adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada saya, kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, selalu beragama Islam, selalu beriman yang baik, selalu berislam yang baik, berakhlak yang baik. Tentunya as-siratal mustaqim. Apa? Ya layaknya siratal ladzina an'amta, yang Kau sudah memberikan jalan kepada mereka, para ulama, para ulia dan lain sebagainya. Jangan Kau ya Allah ghairil maudhu, jangan golongkan kami al-maudhu, orang-orang yang Kamu benci, yang Kamu marahi, yang Kamu bentuk ya Rabb, waladhdallin, dan juga orang-orang yang Kamu sesatkan, jauhkanlah. Itu adalah permintaan pertolongan. Wa idza talabal hidayah wa idza talaba banalekana minta basera
musalli al-hidayah tadaka hidayah. Fal yulahid ma'naha minal irsyad wa hulul ma'rafi fi qalbil muhtadi. Jadi di saat minta hidayah, apa minta hidayah? Ihdina, ya. Itu dalam surat Al-Fatihah kan minta hidayah. Maka usahakan hatinya betul-betul dihadirkan melebihi dari yang lainnya, begitu, ya. Oke. Dengan penuh penuh penghayatan, begitu intinya, fi qalbil muhtadi, yang diinginkan begitu. Jadi dengan penuh penghayatan. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yulahidhu ma'na sirati wa yulahidhu banqatu kiki basara musalli ma'na sirati daka ma'na najalan sirat itu wa huwa tauhid wa huwa bantin ya sirat at-tauhid banika tauhid mengisahkan Allah Subhanahu wa taala wa dinul Islam dan juga agama Islam wal amalu dan juga mengerjakan melaksanakan bimujihima. Jadi tuntutan kalaban tuntutan tauhid, kalaban tuntutan Islam. Apa itu? Jalan yang lurus itu adalah tauhid dan agama Islam. Oke. Apa tauhid dan agama Islam? Tentunya ada perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan sebagai seorang Islam, sebagai orang yang menghamba kepada Allah, sebagai orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa idan taha banalika namari basara musalli ila tawhid intaha, dan sampai basara musalli ila tahiyat wassalamu ala nabi. Tahiyat dan mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa ghairi dzalika min kalimat falyulahiz maka ungku ma martiyaki basara musalli min kulli kalimatin dari sakapan kalimat minha dari kalisa tahiyat salam makna hal khassa bihada makna khususnya. At-tahiyyat al-mubarakat lillah. Jadi makna-makna dihadirkan. Bagaimana? Ya sambil lalu baca-baca. Terus kemudian Syekh Izzuddin mengatakan, "Fahadhihi shalatul lati wasafaha Allah Ta'ala." Perhatikan. Fahadhihi maka panikah as-salatu panika salat allati se wasafaha sanyipaten pasera sanyipaten hada kaya salat Allahu fasira Allah taala tanha anil fahsya'i wal munkar. Perhatikan kenapa salat kita itu belum tanha anil fahsya'i wal munkar? Karena perlu Syekh Izzuddin sulit. Bagaimana bacaan itu selalu ada hati dan pikiran dihadirkan. Oke. Bagaimana hati dan pikiran ini betul-betul dihambakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mulai dari Allahu Akbar sampai tahiyat sampai selesai Assalamualaikum ada hati yang selalu dihadirkan, ada pikiran yang selalu dihadirkan, maka salat yang seperti ini yang disifati oleh Allah sebagai salat tanha mencegah anil fahsya'i dari kekejian wal munkar dan kemungkaran, begitu. Ya. Melarat ungguan melarat. Karena salat kita tidak seberapa. Dari 3 menit mungkin hanya beberapa detik yang ingat Allah, yang hati kita dihadirkan, yang pikiran kita tidak dibikin kemana-mana. Selepas itu selesai langsung kita kembali hanya ucapan dan gerakan yang kita salatkan, sementara hati pikiran kita biarkan dengan tidak mencermati arti-arti dan makna-makna khusus yang terdapat dalam setiap bacaan. Semisal kayak Allahu Akbar, semisal kayak tasbih, semisal kayak tahiyat, sampai diakhiri dengan salam. Tidak pernah kita perhatikan hal yang semacam itu. Berat ya. Inilah salat yang disifati
menurut pendapatnya Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, dengan salat tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu bisa merubah diri seseorang dari keburukan ya menjadi kebaikan. Bisa mencegah seseorang agar tidak melakukan kemungkaran dan kekejian gitu. Ketika salatnya sudah seperti ini. Fa inna mulahadata ma'a hadhihi al-ma'ani, maka sangkunna pon apa memerhatikan Panapa paneka makna banyak-banyak makna tujibu paneka melahirkan wajib bagi fi qalbil musalli. Panapa ya mulahadatu ma'ani fi qalbil musalli dalam hati orang yang salat ijlalan da keagungan, ijlalan wa ta'ziman da keagungan, yamna'ani si aja ke panapa ya ijlal dan ta'zim tidak kamu musalli minal fahsyai dari kekejian wa yahjuzanihi ban ngalangin pun apa keduana anil mungkari da kamu salli anil mungkari dari kemungkaran. Kenapa? Karena dengan memerhatikan bacaan-bacaan itu, ya bacaan-bacaan yang ada dalam salat, tentunya dalam tasbih itu ada, hati itu dihadirkan, hati itu mempercayai, hati itu meresap makna keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna keagungan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Oke, makna kemuliaan dalam hati itu ada. Sehingga kalau itu sudah tertanam dalam hati seorang mukmin, jelas untuk berbuat keburukan, berbuat kemungkaran, berbuat kekejian, malu. Sehingga itulah logikanya kenapa sholat itu bisa tanha anil fahsya wal munkar menurut Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Saya kira cukupkan di sini sebagai bentuk kesimpulan bagaimana kita ini diinginkan oleh Syekh Izzuddin bin Abdus Salam selalu sholat secara jiwa dan sholat secara raga. Tidak seperti umumnya hanya raga yang sholat tapi jiwanya tidak. Oleh Syekh Izzuddin bin Abdus Salam keduanya harus ada di saat kita sholat. Caranya bagaimana? Caranya untuk menghadirkan jiwa itu bagaimana kita bisa faham, bisa mengerti arti-arti khusus yang ada dalam yang kita baca di bacaan salat, entah itu berupa zikir, berupa qiraah atau berupa doa. Kita pahami itu semua. Karena dengan begitu, hal itu ketika kita paham berarti ada hati. Itu akan masuk pada hati. Ketika sudah masuk pada hati, jelas salat ini menjadi salat yang mencegah kita dari keburukan-keburukan, untuk melakukan ketidakbaikan. Oke, itu sebagai bentuk kesimpulan. Kita lanjut di lain waktu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.